Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fadlan, NIM 190202025. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sel-sel tubuh manusia secara umum, dan pembagian materi saya itu akan menjelaskan tentang reseptor. Reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Reseptor dapat terikat pada membran sel, sitoplasma, atau nukleus, yang dimana hanya dapat melekat pada sinyal tertentu, yaitu ligan. Sebelum kita melangkah kepada materi selanjutnya, yaitu terlebih dahulu saya akan menjelaskan contoh reseptor membran. Pada gambar di samping ada tiga pembagian, ada 3 poin, yaitu pada poin pertama ligan berlokasi di luar sel. Pada poin kedua, ligan terhubung ke protein, reseptor spesifik ke protein aktif. Pada poin ketiga, yaitu reseptor melepaskan dan membawa pesan kedua setelah ligan terhubung ke reseptor. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari ligan. Ligan adalah sinyal kimia yang berlokasi pada luar sel yang diterima oleh molekul protein yang disebut reseptor. Protein reseptor dapat dikelompokkan berdasarkan lokasinya, yang dimana pada gambar di samping ada 3 poin atau ada 3 huruf, yaitu E, P, dan I, yang dimana pada huruf E disebut dengan eksternal seluler. Pada huruf PE disebut membran plasma. Pada huruf I disebut dengan intraseluler. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang reseptor. Semoga bermanfaat bagi semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Ramadan, NIM 19020222 dari kelompok 1 sel-sel tubuh manusia secara umum, yang membahas tentang poin kedua, yaitu reseptor. Reseptor merupakan penghubung antara neuron motorik dan neuron sensorik yang terdapat dalam otak dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan struktur dendrit dan akson, neuron dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Yang pertama, neuron multipolar, yaitu sel saraf atau neuron yang memiliki beberapa dendrit tetapi hanya memiliki satu akson. Yang kedua, neuron bipolar, yaitu sel saraf atau neuron yang hanya memiliki satu dendrit dan memiliki satu akson. Yang ketiga, neuron unipolar, yaitu sel saraf atau neuron yang hanya memiliki satu penyuluran, yaitu satu akson. Neuron jenis ini sangat langka dan hanya ditemukan pada embrio. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah. Saya akan menjelaskan tentang efektor. Efektor adalah bagian sel yang menanggapi rangsangan yang dihantarkan oleh pengantar impuls. Efektor ini merupakan bagian sel ataupun organ yang digunakan, baik sel ataupun organ yang digunakan oleh tubuh untuk menerima rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Efektor yang paling penting pada manusia adalah otot dan kelenjar. Otot menanggapi rangsangan yang berupa gerakan tubuh, sedangkan hormon
menanggapi rangsangan dengan meningkatkan, menurunkan aktivitas organ tubuh tertentu. Misalnya mempercepat, memperlambat denyut jantung, melebarkan dan menyempitkan pembuluh darah. Adapun cara kerja efektor pada sistem saraf, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa fungsi efektor yaitu menerima reaksi yang berupa rangsangan dari dalam dan dari luar tubuh manusia. Dengan adanya reseptor ini, maka kemungkinan tubuh akan menerima rangsangan yang nantinya akan dihantarkan menuju sistem saraf pusat. Di dalam sistem saraf pusat tersebut, rangsangan yang telah diterima tadi diolah kembali, yang nantinya rangsangan tersebut akan dikirim kembali menuju efektor, sehingga tubuh bisa memberi respon akan rangsangan yang sudah diterima. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang efektor. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Rahayu, NIM 19020220 dari kelompok 1 yang akan membahas tentang sistem saraf. Berbicara mengenai sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau disebut dengan neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas yang disebut dengan vaskulum. Adapun fungsi sistem saraf koordinasi yaitu mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh. Yang kedua, pusat pengendalian tanggapan. Yang ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Struktur sel saraf yaitu neuron. Seperti yang dilihat gambar di samping. Jadi neuron bergabung untuk membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls dan rangsangan. Suatu sel terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Apa itu badan sel? Badan sel adalah bagian yang paling besar dari sel saraf lainnya, yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit kemudian meneruskan ke akson. Yang kedua yaitu dendrit, serabut sel saraf pendek dan bercabang yang berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga yaitu akson. Akson disebut juga dengan neurit. Neurit merupakan serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut dengan neurofibrin. Neurofibrin dibungkus oleh lapisan selaput myelin yang banyak mengandung zat lemak dan memiliki fungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Kemudian selaput myelin dibungkus oleh sel-sel cahwan yang membentuk suatu jaringan dan menyediakan makanan neurit dan membantu membentuk neurit. Kemudian terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsinya, yaitu sel saraf sensorik atau saraf aferen berfungsi untuk mengantarkan rangsangan dari reseptor atau penerimaan rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik atau saraf eferen yang berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga yaitu sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi yang merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Kemudian berbicara mengenai impuls. Impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima reseptor di lingkungan luar lalu dibawa oleh neuron. Impuls bisa juga dikatakan sebagai serangkaian pulsa elektrik yang mengaliri serabut saraf.
Contohnya seperti yang pertama, perubahan dingin menjadi panas. Yang kedua, rasa asam, asin, pahit pada makanan. Yang ketiga, suara bising. Yang ketiga, perubahan dari tidak ada tekanan pada kulit menjadi ada tekanan pada kulit. Jadi impuls yang diterima reseptor lalu disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan ataupun perubahan efektor. Gerak itu adalah pertama adalah gerak sadar. Gerak sadar atau gerak biasa yaitu gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Impuls menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang panjang seperti pada bagang di samping. Kemudian yang kedua yaitu gerak refleks, merupakan gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Contohnya, terangkatnya kaki ketika terinjak sesuatu. Yang kedua, menutup hidung saat mencium aroma bau. Yang ketiga yaitu gerak tangan menangkap benda yang mendadak jatuh. Kemudian gerak tangan melepaskan benda yang bersuhu tinggi. Kemudian berbicara mengenai susunan sistem saraf. Seperti pada gambar di samping, sistem saraf terbagi atas menjadi dua yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Mengenai sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah sistem saraf yang bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Berfungsi untuk mengordinasikan setiap aktivitas yang terjadi di semua bagian dari tubuh. Seperti dilihat pada gambar di samping, sistem saraf terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, otak, dan yang kedua, sumsum tulang belakang. Berbicara mengenai otak kita. Otak merupakan pusat pengendali semua aktivitas kehidupan. Seperti struktur yang ada di samping. Kemudian ada gambar otak. Bagian-bagian otak. Yang pertama, otak depan atau vertebrae. Otak depan terbagi atas menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya otak besar atau cerebrum. Otak besar di sini berfungsi mengumpulkan informasi yang dikirim oleh saraf sensorik. Selanjutnya otak besar mengolah dan memberikan tanggapan atau respon terhadap informasi tersebut. Karena jenis informasi yang dikirim berbeda-beda, maka otak tersebut dibagi menjadi 4 bagian atau menjadi 4 lobus. Yang pertama, occipital. Occipital atau bagian belakang yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Yang kedua yaitu temporalis atau bagian samping yang berfungsi sebagai pusat pendengaran. Kemudian yaitu parietal atau bagian tengah yang berpusat sebagai kerja kulit dan otot. Kemudian yang terakhir yaitu frontalis atau bagian depan, yaitu sebagai pusat perkembangan kecerdasan. Bagian kedua yaitu hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat pengontrol hemostatis tubuh, misalnya suhu tubuh, rasa ngantuk, rasa lapar, kesadaran, dan emosi. Bagian yang ketiga yaitu thalamus berfungsi menerima rangsangan dari reseptor, kecuali bau-bauan dan merusaknya ke area bukan merusaknya tapi meneruskannya ke area sensori.
Bagian otak kedua yaitu otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsa otak tengah merupakan lobus epitheles yang mengatur refleks mata seperti menyempitnya pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Yang terakhir yaitu otak belakang. Otak belakang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama otak kecil atau cerebellum yang berfungsi utama dalam mengordinasikan otak yang terjadi secara sadar, seimbang dan posisi tubuh. Yang kedua yaitu jembatan farol berisi serabu saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Organ ini memiliki fungsi sebagai pusat pengatur pernafasan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan berfungsi untuk mengantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Kita sudah berbicara mengenai otak. Selanjutnya yang kedua itu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah saraf tifus yang merupakan perpanjangan sistem saraf pusat dari otak dan melengkung serta dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Berfungsi sebagai transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga berfungsi mengontrol gerakan refleks pada mata, hidung, otot dan sebagainya. Baik, kita lihat pada gambar di samping terdapat sumsum tulang belakang. Kemudian terdapat keterangan. Sudah berbicara mengenai saraf pusat, selanjutnya kita berbicara mengenai bagian kedua dari sistem saraf yaitu saraf tepi. Saraf tepi. Apa sih fungsi dan bagian sistem saraf tepi? Saraf tepi fungsinya menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh kita. Saraf ini meluas dari sistem saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Kemudian saraf yang membentuk sistem saraf tepi dinamakan sebagai akson. Dalam beberapa kasus saraf ini sangat kecil, tetapi beberapa ikatan saraf ada yang bentuknya besar dan dapat dilihat jelas oleh kasat mata. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Berbicara mengenai sistem saraf ini terdiri dari saraf perifer. Fungsi saraf ini mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit dan nantinya dibawa ke sistem saraf pusat. Pada saraf somatik juga terdiri serabu saraf motor yang keluar dari otak dan membawa pesan untuk menggerakkan tubuh yang dibantu oleh otot rangka. Contohnya seperti ini. Saat menyentuh termos panas, saraf sensorik membawa informasi bahwa ini adalah sensasi panas ke otak. Nah, setelah itu saraf motorik memberitahu otak untuk menggerakkan otot tangan untuk segera menghindari melepas atau menarik tangan dari termos.
termos panas tersebut. Keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dari dalam waktu 1 detik saja. Yang terakhir yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom terbagi menjadi 2, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Berbicara mengenai sistem simpatik, sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri kita. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Contohnya seperti ini. Ketika Anda sedang cemas atau takut, saraf simpatik akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, mengaktifkan kelenjar produksi keringat, dan melebarkan pupil mata. Ini dapat membuat tubuh merespon dengan cepat dengan situasi gawat darurat. Yang kedua yaitu sistem parasimpatik. Sistem parasimpatik sistem yang digunakan menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam kepada diri kita. Setelah ancaman berlalu, sistem ini juga memperlambat detak jantung, memperlambat pernafasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi rileks yang normal. Seperti dilihat pada gambar di samping, inilah gambar sistem saraf otonom. Baik, mungkin itulah yang sempat saya paparkan mengenai sistem saraf pusat. Ketika ada kekurangan, saya minta maaf. Ketika ada kelebihan itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup dengan ucapan Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Sulistianingsih, NIM 1902020006. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang fungsi kelenjar dalam tubuh. Baiklah, langsung saja. Apa itu kelenjar? Kelenjar adalah jaringan yang menyerupai kantung yang terbuat dari sel-sel sekresi. Kelenjar terletak di lokasi-lokasi tubuh yang aman namun menonjol. Fungsi kelenjar adalah menghasilkan suatu zat tertentu yang berperan mengatur berbagai fungsi fisiologis dan aktivitas manusia, dengan tipe sekresi dan sistem organ yang dikendalikan. Tanpa pengeluaran sekresi yang cukup, gangguan kesehatan yang terkait defisiensi enzim dan hormon dapat terjadi. Macam-macam fungsi kelenjar berdasarkan jenisnya. Ada 2, yaitu yang pertama, eksokrin adalah kelenjar yang memiliki saluran untuk mengalirkan zat sekresinya ke seluruh tubuh. Kebanyakan fungsi kelenjar eksokrin menghasilkan enzim, tapi beberapa lainnya menghasilkan cairan non-enzim. Beberapa kelenjar yang termasuk kelenjar eksokrin adalah yang pertama itu kelenjar ludah. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan air liur untuk membantu melembabkan mulut, mengawali pencernaan, dan melindungi gigi dari pembusukan. Yang kedua ada hipotalamus atau hormon yang diproduksi oleh hipofisis, membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar ini meliputi kelenjar anterior, posterior, masing-masing mempunyai jenis sekresi yang berbeda. Contohnya kelenjar pituitari anterior
terletak di bagian depan pituitari. Kelenjar ini menghasilkan hormon adrenokortikotropika. Hormon ini merangsang produksi hormon adrenal.